Perkenalkan, nama saya Deris John Mesak dengan NIM 200302081, kelas 1C semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengantar sosiologi, mereview buku ke-12, yaitu memikirkan kembali sosiologi. Masih ada krisis dalam sosiologi dan realisasi ambisi besar yang harus disumbangkannya, atau jika tidak memainkannya peran kunci dalam rekonstruksi rasional masyarakat untuk kepentingan semua umat manusia. Sekarang tampaknya semakin jauh dari sebelumnya. Pada saat ini bahkan ada kecurigaan bahwa disiplin tersebut benar-benar telah melakukan likuidasi. Sejak kami menulis edisi pertama perspektif dalam sosiologi pada tahun 1979, telah terjadi banyak perubahan dalam sifat dari apa yang terjadi di bawah judul sosiologi. Jika sosiologi mungkin tidak kehilangan semua poinnya, maka sosiologi telah kehilangan banyak kekasannya. Memang dalam sejumlah disiplin ilmu berbeda-beda, termasuk untuk menyebutkan beberapa: linguistik, psikologi, sejarah, media, studi sastra dan budaya, dan bahkan arkeologi. Ada pengerjaan masalah yang pada suatu waktu akan telah dijuluki sosiologi. Penggantian istilah teori sosial atau teori budaya untuk teori sosiologis sering menandai fakta bahwa diskusi tentang berbagai hal dalam kaitannya dengan sifat sosial sekarang berlangsung di banyak disiplin ilmu dan bukan hanya cabang akademis yang disebut sosiologi. Judul yang lebih baik untuk edisi kelima ini mungkin kemudian menjadi perspektif in social theory, karena tentu saja beberapa dari karya terbaru yang akan kita ulas dikerjakan oleh para filsuf daripada sosiolog. Pekerjaan ini sangat berpengaruh pada sosiologi itu sendiri. Banyak kecenderungan yang memunculkan perkembangan saat ini sudah ada setidaknya dalam bentuk yang baru lahir ketika edisi pertama keluar. Tahun 1960-an terkenal sebagai dekade yang menentukan pecahnya pembangkangan mahasiswa di Amerika Serikat sebagai reaksi terhadap perang Vietnam dan gangguan mahasiswa terkait di Eropa, yang mencapai puncaknya dalam peristiwa Mei 1968 di Paris, mengubah banyak hal secara substansial dalam sosiologi. Perkembangan yang dihasilkan dari reaksi di tahun 1960-an yang lebih menentukan dalam membawa sosiologi Anglo Amerika ke kondisi sekarang. Bagaimanapun adalah upaya untuk mempolitisasi disiplin ilmu tersebut untuk membangun kapasitasnya dalam mengkritik masyarakat modern. Karya filsuf Marxis Prancis Louis Althusser sangat penting dalam meningkatkan pengaruh pemikiran sosial Eropa secara besar-besaran di Inggris dan Amerika Serikat. Di bawah nama strukturalisme, perkembangan konsepsi manusia dan ilmu sosial yang baru dan tampaknya sangat berbeda sedang berlangsung di Prancis, terutama Paris pada tahun 1960-an. Pendekatan ini tampaknya menawarkan prospek sosiologi ilmiah yang berhasil meskipun dengan cara yang tidak diharapkan oleh siapapun. Karya Althusser yang diidentifikasi sebagai Marxisme struktural tampaknya menggabungkan fitur-fitur yang sangat menarik, yaitu yang pertama, prospek sosiologi ilmiah yang otentik; yang kedua, mengambil bentuk Marxis terkini; dan yang ketiga, memiliki implikasi politik yang kuat. Antusiasme yang sangat besar untuk dan kontroversi atas karya Althusser memastikan bahwa karya sosiologi yang menarik, modis dan banyak dibahas itu semakin banyak berasal dari Eropa. Memikirkan kembalinya Marx metode akan memberikan alat untuk menganalisis kondisi masyarakat kontemporer. Banyak upaya berbeda untuk memikirkan kembali seperti itu dilakukan di tahun-tahun antara dua perang besar pada tahun 1999 sampai dengan 1918.
dan 1939 sampai 1945, dan kebanyakan dari mereka menekankan perlunya mengembangkan teori Marx lebih ke arah kritik terhadap budaya masyarakat kapitalis. Masyarakat kapitalis mendominasi dan menenangkan kelas pekerja melalui kontrol sektor budaya dan juga melalui kekuatan ekonomi di politik langsungnya. Bahkan ketika Marxisme Althusser menikmati masa kejayaannya dalam sosiologi Anglo Amerika, pertentangan mendalam terhadapnya berkembang di basis asalnya di Paris, di mana banyak intelektual muda kecewa oleh keefektifan politik dari intelektual Marxis, termasuk Althusser sendiri. Penentang ini tidak hanya merangkul Althusser, tetapi juga seluruh aliran strukturalisme yang dengannya dia terkait. Gagasan bahwa pengetahuan adalah dasar untuk mencapai kebebasan melalui reorganisasi masyarakat yang rasional dan berdasarkan sains tampaknya dengan sendirinya merupakan ideologis. Konsepsi itu telah diwariskan ke zaman modern dari suatu periode sebelumnya dalam pemikiran barat yang disebut pencerahan, atau biasanya bertanggal ke abad ke-18, yang berpendapat bahwa yang terpenting adalah membebaskan kapasitas akal manusia dari dominasi otoritas seperti yang dimiliki oleh gereja dan negara. Jadi akal yang dibebaskan dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman yang benar tentang masyarakat, seperti halnya akal telah memperoleh pemahaman tentang alam dan kemudian dapat berbalik melawan otoritas tradisional, menggunakan pengetahuannya untuk mengatur kembali masyarakat dengan cara yang akan meningkatkan kebebasan manusia pada umumnya. Pendukung kekuatan nalar berhutang banyak kepada sosok pendiri filsafat modern, René Descartes, yang juga mewariskan pemikiran berikut dua konsepsi lain. Yang pertama, pemisahan tajam tubuh dan pikiran nalar sebagai aktivitas mental murni, dan yang kedua, pengetahuan diri langsung dan pikiran dan nalar, yaitu pikiran kita terdiri dari kesadaran, yang berarti bahwa kita menyadari dan karena itu mengetahui isi pikiran kita sendiri dan memahami cara kerja reason. Meskipun sangat berpengaruh, kedua gagasan ini sering dipertanyakan dan serangan keras terhadapnya telah diidentifikasi dalam argumen baru-baru ini. Ide pencerahan ini dilihat hanya sebagai bagian dari struktur ideologis masyarakat modern, dan kebutuhan untuk mengungkapkan fakta ini menjadikan keharusan utama. Kritik terhadap proyek pencerahan untuk mewujudkan kebebasan manusia universal melalui pengetahuan ilmiah menjadi fokus serangan daripada masyarakat kapitalis seperti itu. Ide studi sosial dan manusia sebagai sains telah diragukan sebelumnya, tetapi dalam fase terakhir ini harus diperlakukan dengan pertanyaan yang jauh lebih besar dan lebih intensif daripada sebelumnya. Sedemikian rupa sehingga pemeriksaan itu sering dituduh hanya menawarkan sejenis nihilisme, yaitu penolakan yang sepenuhnya negatif terhadap kepercayaan saat ini, membuat segala jenis pengetahuan tidak mungkin dan menghilangkan semua harapan untuk penggunaan pengetahuan teoritis untuk meringankan kondisi kemanusiaan. Tujuan utama kami yang kedua adalah untuk menunjukkan bagaimana keraguan mendalam tentang kemungkinan sosiologi ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari sosiologi seperti yang selama ini terjadi. Mereka sangat banyak melibatkan pembalikan teknik sosiologi yang telah lama ada untuk kritik ideologis melawan sosiologi itu sendiri. Namun demikian pada dasarnya benar untuk mengatakan bahwa pergeseran dalam pemikiran teoritis dalam sosiologi selama 30 tahun terakhir ini telah mengikuti pola yang pasti meskipun longgar. Menurut Karl Marx, tokoh-tokoh yang formatif dan sangat berpengaruh mempengaruhi pertama teori sosiologi dan sekarang teori sosial tetap
merupakan trio Karl Marx, Max Weber, dan Emil Durkheim. Meskipun yang pertama dari ketiganya sekarang lagi-lagi nampaknya jatuh ke dalam gerhana. Bagaimana Marx memiliki pengaruh yang menentukan dan berkelanjutan atas perkembangan pemikiran sosiologis, dan itu materinya sebagian berasal dari G.W.F. Hegel. Terus memberikan pengaruh yang luas, begitu juga problematis, dan dimainkan peran utama dalam pembentukannya. Durkheim dan Weber juga dengan derajat yang berbeda, untuk alasan yang berbeda, dengan cara yang berbeda, menyumbangkan ide-ide kunci untuk konfigurasi pemikiran sosial kontemporer. Yang berikut, apakah Marx seorang humanis? Pengaruh ide-ide Marx dalam teori sosial sangat besar, tidak hanya pada kaum Marxis yang diakui, tetapi jauh lebih umum. Dia telah membentuk pemikiran sosial tentang isu-isu fundamental sedemikian rupa sehingga isu-isu yang menentukan dalam teori kontemporer sebagian besar berasal dari Marxian. Misalnya, tema sentral umum dari diskusi teoritis baru-baru ini yang melampaui berbagai perspektif dan pendekatan, menyangkut peran lembaga budaya dalam analisis masyarakat industri kontemporer, sementara konsep dan asumsi berbeda di seluruh spektrum teoritis. Terdapat konsensus luar seputar gagasan bahwa lembaga budaya, bagaimanapun dipahami, telah mengambil alih posisi dominan dalam masyarakat yang sebelumnya diduduki oleh lembaga ekonomi semata. Jadi secara longgar, masalah ini menyangkut hubungan antara menggunakan istilah Marx, basis dan suprastruktur. Dalam pengertian ini, momok Marx terus menghantui pemikiran sosial, bahkan di antara mereka yang secara eksplisit menolak teorinya dan mengklaim telah melampaui pengaruhnya. Memang model struktur atas dasar sebagai materi analisis sangat populer dan terbesar luas di kalangan ahli teori sosial kontemporer seperti sebelumnya. Berikut, humanisme. Konsep humanisme mengacu pada sejauh mana teori sosial menjelaskan karakter terorganisir kehidupan sosial dalam kaitannya dengan individu. Apakah tatanan sosial dipahami sebagai dibangun dan tindakan? Seberapa jauh struktur dijelaskan dengan mengacu pada kekuatan kreatif anggota masyarakat? Dalam pengertian ini, humanisme adalah asumsi teoretis atau mungkin lebih baik sikap meta-teoretis, yaitu sikap memandang teori dari luar. Yang berikut, Hegel atau dialektika sejarah. Hegel adalah pemikiran paling berpengaruh pada paruh pertama abad ke-19 di Jerman dan bisa dibilang di Eropa. Secara keseluruhan, filsafat Hegel bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang sejarah sebagai keseluruhan. Sejarah seluruh umat manusia menurutnya dapat dipahami sebagai tunggal, bersatu, terorganisir, dan rasional kemajuan. Dilihat dari sisinya yang benar, sejarah dapat dikenali sebagai ceria yang koheren tentang perkembangan dan kemajuan. Kemajuan tidak mulus, terus-menerus, dan kumulatif, melainkan datang melalui pergumulan, konflik, dan diskontinuitas yang pada dasarnya merupakan jenis yang logis. Gagasan krusialnya adalah bahwa konflik itu sendiri merupakan teratur proses yang terdiri dari penciptaan dan pengulangan pertentangan. Bandingkan sejarah manusia dengan tumbuhan dari biji. Dengan cara yang sama, anggap sejarah sebagai kehidupan umat manusia. Dan karena itu, lihatlah bahwa sejarah hanyalah pengungkapan potensi yang hadir pada tahap paling awal keberadaannya. Sejarah adalah ekspresi alami dari sifat esensial manusia, seperti halnya tanaman dalam ekspresi alami dari sifat esensial benih. Umat manusia harus itu sendiri berkembang menjadi apa yang berpotensi menjadi. Perhatikan bahwa Hegel menerima begitu saja bahwa sejarahnya adalah sejarah kolektif, yaitu sejarah kemanusiaan secara keseluruhan atau sekelompok besar orang, bukan
individu tertentu. Sama seperti benih yang ditakdirkan untuk berubah menjadi tanaman dari jenis tertentu, manusia menurut Hegel diartikan untuk berkembang menuju kebebasan penuh. Berikut hasil review buku 12 saya. Sekian dan terima kasih.